tahun 1446 Hijriah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya kita bisa hadir untuk sama-sama melanjutkan kegiatan kita setiap malam Jumat di masjid yang mulia ini untuk sama-sama menghadiri majlis ilmu, menghadiri dari taman-taman syurga yang ada di muka bumi ini. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita kembali dipertemukan setelah kita menjalankan ibadah yang mulia, ibadah yang agung selama di bulan suci Ramadan. Dan tak lupa kita mengucapkan kepada para jamaah sekalian, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan-amalan saleh kita di bulan suci Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk bagi kita setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan. Para jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, bulan Syawal ini adalah bulan yang datang setelah bulan suci Ramadan. Dan kalau kita melihat as-salaf, orang-orang soleh terdahulu, bagaimana mereka ketika berada di bulan Syawal, apa yang mereka kerjakan selama berada di bulan Syawal, maka disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif karya Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Beliau mengatakan, kanu yad'una Allah sittata ashhurin ay yataqabbala minhum. Dahulu orang-orang soleh setelah keluar dari bulan suci Ramadan, mereka senantiasa memanjatkan doa kepada Allah agar amalan-amalan solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sittata ashhurin, dan itu terjadi selama 6 bulan. Itu terjadi selama 6 bulan. Para salaf 6 bulan setelah Ramadan mereka tidak berhenti untuk selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa ini yang bisa mendorong ibadah-ibadah kita itu berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak kekurangan-kekurangan dari ibadah kita, kita sadar dan kita harus sadar bahwa ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan pasti kita merasa tidak sempurna. Begitu banyak kekurangan, begitu banyak kelalaian. Misalnya dalam puasa. Dalam puasa kita menahan lapar dan haus, tetapi kadang anggota badan yang lain kita tidak puasakan. Malam hari, di siang hari, kadang kita melihat hal-hal yang dilarang dalam agama kita. Kadang lewat hal-hal yang tidak boleh dilihat. Kadang kita bercerita keburukan orang lain yang disebut dengan ghibah, menjelekkan kehormatan orang lain. Kadang kita bersuara keras di depan orang tua atau dengan keluarga kita. Kadang kita dalam ibadah puasa kurang banyak istighfar. Maka ini adalah kekurangan-kekurangan dalam puasa kita. Kita sadar bersama bahwa kekurangan itu ada dalam ibadah puasa kita. Begitu juga sholat tarawih kita.
Kalau kita melihat salat tarawih kita, dari sekian salat tarawih berapa rakaat yang khusyuk, berapa rakaat yang meneteskan air mata, berapa rakaat yang kita merasa senang mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan oleh imam, berapa rakaat yang kita merasa tersentuh dengan Al-Quran, ataukah justru yang lebih banyak adalah rasa mengantuk, rasa capek, rasa bosan, dan seterusnya. Ini adalah kekurangan-kekurangan dalam ibadah tarawih kita. Begitu juga dengan ibadah yang lain. Mengaji kita mengaji, tetapi dalam mengaji kita banyak ayat-ayat yang kita baca yang mungkin keliru dalam membacanya. Ada hukum-hukum tajwid yang kita lalaikan bacaannya. Ada ayat-ayat yang kita baca cepat dan salah dalam membacanya. Tentunya ini juga kekurangan dalam ibadah membaca Al-Quran. Untuk menutupi kekurangan-kekurangan tersebut, agar Allah bisa berkenan menerima amalan soleh ini, agar tidak menjadi sia-sia, caranya adalah dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah amalan soleh ini, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Dengan kekurangan ibadah tadi, maka seyogyanya kita bersemangat di hari-hari ini, bahkan 6 bulan kemudian, kita terus membaca doa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amalan-amalan soleh ini, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka kalau kita melihat 6 bulan ini, maka dulu orang-orang soleh itu berdoa semenjak di bulan Syawal, lanjut berikutnya bulan Zulqa'dah, lanjut berikutnya bulan Zulhijjah, lanjut berikutnya bulan Muharram, lanjut berikutnya bulan Safar, dan lanjut berikutnya bulan Rabiul Awwal. 6 bulan setelah itu, mereka orang-orang soleh selalu berdoa di waktu-waktu mustajabah, antara azan dan iqamat, di hari Jumat, di salat tahajud, di waktu-waktu yang diterima doa kita, mereka selalu mengulang-ulang doa yang tadi. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Maka kalau kita mengikuti jejak orang-orang soleh, maka insya Allah kita juga akan mengerjakan hal yang sama. Siapa yang lebih ikhlas daripada kita dengan orang-orang soleh terdahulu? Mereka adalah generasi terbaik, generasi emas, yang tidak perlu ditanyakan keikhlasannya, tidak perlu ditanyakan bagaimana khusyuknya mereka dalam beribadah, yang tidak perlu ditanyakan bagaimana semangat mereka mengamalkan sunnah. Tapi bersamaan dengan itu, mereka tetap rendah hati, mereka tetap tawadhu, dan mengulang-ulang doa tadi. Mereka tidak percaya diri bahwa apa yang kita kerjakan pasti diterima. Mereka tidak percaya diri dengan itu. Meyakini amalan soleh kita itu pasti diterima, itu tidak boleh. Namun berharap agar amalan soleh kita itu diterima, maka wajib kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita mengatakan pasti diterima.
Puasa saya pasti diterima. Salat tarawih saya 30 hari pasti diterima. Mengaji saya berhatam-hatam pasti diterima. Tetapi itu adalah sebuah harapan yang wajib kita berharap. Mudah-mudahan, semoga, mudah-mudahan, semoga itu adalah wajib kita berharap agar Allah berkenan menerimanya. Dan setelah 6 bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab, Sya'ban, mereka berdoa, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Seolah-olah orang-orang soleh ini kehidupannya dalam setahun hanya untuk menanti bulan Ramadan. Saking pentingnya ini bulan Ramadan, seolah-olah mereka hanya menanti 1 bulan dalam sepanjang tahun, yaitu bulan Ramadan. 6 bulan sebelumnya berdoa agar diterima, agar dipertemukan dengan Ramadan, dan 6 bulan berikutnya mereka berdoa agar amalan-amalannya semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amalan yang pertama yang dilakukan oleh orang-orang soleh terdahulu. Yang kedua, setelah lewat Ramadan, orang-orang soleh selain mereka berdoa, Ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, maka mereka melanjutkan amalan soleh yang sudah dibangun di bulan Ramadan. Mereka tidak berhenti di bulan Ramadan. Mereka tidak menutup Qur'annya di Ramadan dan menyimpannya di dalam lemari dan akan membukanya lagi pada Ramadan tahun depan. Tetapi justru yang pernah dia kerjakan, dia kembali lanjutkan di bulan Ramadan. Salat tahajudnya dia kerjakan, mengajinya dia kerjakan, puasanya dia kerjakan. Maka ternyata setelah Ramadan pergi, justru mereka lebih semangat dalam melanjutkan kebaikan-kebaikan yang sudah dikerjakan di bulan suci Ramadan. Para jamaah sekalian, makanya Syawal ini disebut sebagai bulan pembuktian. Ya, Syawal, bulan ini adalah bulan pembuktian. Akan dibuktikan siapa yang menjadi hamba Allah dan siapa yang hanya menjadi hamba Ramadan. Ya, disinilah akan dibuktikan di bulan Syawal ini, siapa yang menjadi hamba Allah dan siapa yang menjadi hamba Ramadan. Ketika Bishr al-Hanafi ditanya, seorang salaf ditanya, Bishr al-Hanafi, bagaimana pendapatmu dengan orang yang hanya beribadah di bulan Ramadan saja? Bagaimana pendapatmu kalau ada orang beribadah di bulan Ramadan saja, mengenal masjid di bulan Ramadan saja, mengenal Quran di bulan Ramadan saja, mengenal salat malam di bulan Ramadan saja? Kata Bishr al-Hanafi, bi'sal qaum la ya'rifuna lillahi haqqa. Mereka adalah seburuk-buruk kaum yang tidak mengetahui hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah separah-parah kaum yang tidak memberikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita adalah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala kapanpun dan dimanapun. Itu kewajiban kita. Dan hak Allah adalah disembah. Kewajiban kita adalah menyembah dan hak Allah disembah. Sehingga yang terjadi adalah mereka konsisten, istiqomah
melanjutkan kebaikan-kebaikan selama berada di bulan suci Ramadan. Lanjutkan bacaan Al-Quran kita, lanjutkan tahajud kita, lanjutkan zikir-zikir kita. Para jamaah sekalian, kalau berkurang dari segi kuantitas, dari segi jumlah, maka insya Allah itu bukan termasuk sifat-sifat yang dibenci oleh Allah. Misalnya di bulan Ramadan kita baca sehari 1 juz, di bulan Syawal kita hanya bisa membaca sehari 1 lembar saja. Apakah ini termasuk orang-orang yang munafik? Apakah ini termasuk orang-orang yang dikatakan tadi bahwasanya dia hanya menyembah Allah di bulan Ramadan? Ya, jawabannya tidak. Berkurang dari segi jumlah itu bukan berarti orang yang buruk. Dari 1 juz menjadi 1 lembar. Wajar di bulan Ramadan itu kita semangat. Karena kenapa? Fasilitas-fasilitas kebaikan semuanya terbuka di bulan Ramadan. Ada pintu surga yang terbuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan semua dibelenggu. Maka wajar kalau semangat itu ada. Tetapi di bulan Syawal jangan sampai tinggalkan secara total. Maksudnya apa? Tadi dia baca 1 juz di bulan Ramadan, di Syawal tidak mengaji sama sekali. Nah, ini yang berbahaya. Yang biasanya kalau selesai Ramadan dia tutup Qur'annya, dia masukkan ke dalam lemari dan dia ucapkan selamat tinggal dan sampai jumpa untuk Ramadan tahun depan. Tapi kalau masalah dia tetap mengaji walaupun tidak sebanyak Ramadan, maka insya Allah itu tetap dinilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun salat malam. Salat malam seperti salat tarawih itu adalah salat malam. Salat tarawih itu bagian dari salat malam, 11 rakaat bersama dengan witir. Kalau kita tidak bisa seperti di bulan Ramadan 11 rakaat, maka minimal jangan tinggalkan salat witir, 1 rakaat atau 3 rakaat, jangan sampai tinggalkan. Yang dilarang dan yang dicela adalah apa yang pernah dikerjakan hilang seketika, tidak pernah lagi mengaji, tidak pernah lagi sholat tahajud, dan tidak pernah lagi puasa. Makanya di bulan Syawal ini pembuktian daripada apakah kita konsisten untuk melanjutkan kebaikan Ramadan, Allah mensyariatkan ibadah puasa Syawal. Ibadah puasa Syawal. Maka ibadah puasa Syawal ini adalah salah satu bukti pembuktian bahwasanya kita serius untuk kembali melanjutkan ibadah-ibadah yang sudah dibangun dengan rapi di bulan Ramadan. Syawal, puasa Syawal adalah salah satu amalan pembuktian. Salah satu amalan pembuktian. Ya. Sekarang kita sudah masuk di 19 Syawal. Sisa 11 hari lagi. Ya. Sisa 11 hari lagi. Bagi jamaah yang sudah menyelesaikan Syawalnya 6 hari, taqabbalallahu minna wa minkum. Silakan potong ayam buat buras. Karena selesai mi, lebaran mi. Tapi yang belum selesai, maka jangan ditunda-tunda. Semakin kita tunda, semakin banyak undangan pengantin. Nah, kalau ada undangan pengantin ya susah juga. Memang kalau puasa sunnah itu ada pilihan, entah lanjut puasa atau entah membatalkan puasa, tidak ada masalah kalau puasa sunnah. Maka kita segera untuk menyelesaikan ibadah puasa Syawal, karena itu salah satu bentuk pembuktian bahwa kita siap ingin melanjutkan kebaikan tersebut.
Dua ini yang dikerjakan oleh orang-orang soleh setelah Ramadan berlalu. Yang pertama, mereka senantiasa berdoa untuk diterima seluruh amalan solehnya dengan ketawaduan dan dengan kerendah hatian. Mereka mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah seluruh amalan soleh kami selama di bulan suci Ramadan. Sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Yang kedua yang mereka kerjakan adalah melanjutkan kebaikan-kebaikan yang sudah dibangun di bulan Ramadan. Lanjutkan tilawah Al-Quran kita, lanjutkan salat tahajud kita, lanjutkan puasa sunnah kita, lanjutkan zikir pagi petang kita, dan jangan berhenti hanya di bulan Ramadan saja. Kita ini adalah penyembah Allah, bukan penyembah Ramadan. Kita ini bukan penyembah Ramadan, para jamaah sekalian. Kita ini bukan penyembah 10 malam terakhir. Jamaah sekalian, kita ini bukan penyembah malam-malam ganjil. Bahkan kita ini bukan penyembah Lailatul Qadar. Bagaimana hukum orang yang menyembah Lailatul Qadar? Bagaimana hukumnya? Syirik. Kenapa syirik? Lailatul Qadar Khaliq atau makhluk? Lailatul Qadar itu pencipta atau makhluk? Makhluk. Dan kita tidak boleh menyembah sama-sama dengan makhluk. Tidak boleh kita menyembah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar pergi, kemudian kita tidak menyembah lagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, dalam muqaddimah ini, mari kita lakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang soleh. Ketahuilah mereka orang yang lebih ikhlas daripada kita. Ketahuilah mereka adalah orang-orang yang lebih semangat mengamalkan sunnah daripada kita. Setiap kehidupannya di detik-detiknya selalu diisi dengan menghidupkan sunnah dan tidak berpikir panjang untuk mengamalkannya. Tetapi bersamaan dengan itu mereka mengerjakan dua hal tadi, yaitu berdoa kepada Allah, diterima amal solehnya, dan melanjutkan kebaikan-kebaikan yang sudah dibangun di bulan suci Ramadan. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, pada pertemuan kita yang terakhir dalam pembahasan kitab Al-Urjuz Al-Mi'iyah fi Dzikri Hali Ashrafil Bariyah, telah kita sebutkan cara metode menghafal yang mudah dalam menghafalkan matan-matan ilmiah, yang mana menjadi kesimpulan pada pertemuan terakhir bahwa jika kita ingin menghafal, salah satu poin yang perlu diingat adalah menghafal secara perlahan-lahan. La tasta'jil, jangan terburu-buru. Salah satu kesalahan dalam menghafal adalah terlalu terburu-buru. Terlalu terburu-buru. Sehingga beliau mengatakan, jika kita ingin menghafal sebuah syair seperti yang ada dalam pembahasan kita ini, maka jangan sampai lebih dari 3 baris dalam sehari. Jangan lebih dari 3 baris. Kalau kita mengatakan terlalu sedikit, berarti itu adalah was-was dari syaitan. Sengaja kita disuruh untuk menambah, dan akhirnya kita tidak menghafal apa-apa. Maka cukup dengan 3 baris ini, sedikit namun istiqomah jauh lebih baik daripada banyak namun tidak istiqomah. Ahabbul a'mali ila Allah Ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit. 3 baris kita menghafalnya.
Kita sudah punya target ingin menghafal syair tentang sirah nabawiyah ini, maka 3 baris itu kita baca dan dibaca sampai 20 kali pengulangan. Menurut Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim bahwa pengulangan 20 kali itu akan menjadikan kita menghafal bait tersebut. Usahakan diulangi 20 kali. Kadang orang terburu-buru menghafal, hanya mengulangi 5 kali ataukah 7 kali ataukah 10 kali, padahal hafalannya belum kuat, hafalannya masih rapuh. Bergeser dari tempat duduknya saja dia sudah lupa, ya. Atau dia sering bilang sama ustadznya, sebelum saya menyetor sama kita saya hafal, pas saya berhadapan saya sudah lupa. Nah, ini namanya rapuh hafalannya. Ataukah dia setor sama ustadznya, hafal, geser tempat duduknya, bergeser saja ke kanan, lupa lagi, ya. Apalagi kalau sudah keluar dari masjid, sudah lupa, ya. Jadi pengulangan 20 kali itu adalah pengulangan yang jumlah yang aman untuk diulangi. Al-Quran, hadis atau syair sama, diulangi sebanyak 20 kali dan memang harus sabar, ya. Memang harus sabar. Kalau ada santriwati yang merasa susah menghafal, coba diulangi 20 kali. 20 kali. Coba diulangi 20 kali, insya Allah Allah akan membukakan pintu kebaikan. Cuma kadang kita kurang sabar, mau terburu-buru, akhirnya hafalannya tidak kuat. Ya, hafalannya tidak kuat. Jadi diulangi sampai 20 kali. Jadi itu kesimpulan bahwa menghafal itu perlu bertahap, jangan terburu-buru, sedikit tapi istiqomah jauh lebih baik daripada banyak tetapi jarang kita menghafal. Dan usahakan setiap hafalan, baik ayat suci Al-Quran, ayatnya diulangi 20 kali, baik hadis Nabi diulangi 20 kali, dan begitu pun juga dalam bait syair juga diulangi sebanyak 20 kali. Baik, jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, insyaallah taala kita akan masuk pada syair kita. Dalam syair yang pertama, ya, dan yang kedua yang insyaallah taala kita akan baca pada malam hari ini. Wa hadza majlisu al-awwal min kitab al-urjuz al-mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah al-muallifu Ibni Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah alladzi waffaqana lil a'malil jariyah. Wassalatu wassalamu wal barakatu 'ala khairil bariyah sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyah. Allahumma ighfir lana ya Allah, ampunilah kami, wa lil ustadzina dan guru kami, wa lil hadirin wa man hadir fi majlisina, wa lil muslimina ajma'in, dan seluruh kaum muslimin. Wa la'allahu rahimahullah ta'ala, berkata penghulu Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya di dalam kitabnya Al-Urjuzah Indiyah wa Arsyadun Hafizahullah ta'ala, dan dalam penjelasan engkau semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Muqaddimah. 1. Segala puji bagi Allah yang maha awal dan maha pencipta. Kemudian selawat Allah semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad al-Mukhtar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah
wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Jadi metodenya adalah kita akan membaca syairnya dan peserta bisa mengikuti dari syair yang kita bacakan. Ya, jadi kita baca dan bisa diikuti. Ya. Alhamdulillahil qadimil bari. Alhamdulillahil qadimil bari. Alhamdulillahil qadimil bari. Summa salatuhu alal mukhtari. Summa salatuhu alal mukhtari. Baik. Di sini disebutkan al-muqaddimah bahwa bada al-muallifu rahimahullahu taala bilhamdi wassana. Penulis Ibni Abdul Izzi Al-Hanafi memulai bait syairnya dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan ucapan alhamdulillah ini adalah ucapan yang baik, dimulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, waqtidaan bil Quran, dan mengikuti sesuai dengan Al-Qur'an. Apa yang pertama ayat dalam Al-Quran? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makna daripada alhamdulillah ya bisa dikasih catatan di pinggirnya ya. Jadi jangan menulis di buku lain, tulis di buku ini saja ya. Yang banyak yang kosong-kosong itu, yang di pinggir, yang di atas, yang di bawah, itu bisa diisi saja dengan catatan. Ya, jangan menulis di catatan lain. Ya, usahakan yang kosong itu terisi dengan catatan. Ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah artinya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ma'a mahabbati wa ta'zim, disertai dengan kecintaan dan pengagungan kepada Allah. Itu artinya alhamdulillah. Jadi alhamdulillah artinya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan kecintaan dan pengagungan kepadanya, disertai dengan kecintaan dan pengagungan kepadanya. Jadi memuji Allah dengan memuji manusia itu beda. Kalau memuji manusia, kadang kita puji dia, tapi tidak ada kecintaan dan pengagungan. Contoh misalnya, anak buah puji bosnya. Bos, dia bilang, bos saya ini gagah, bos saya ini ganteng. Dia bilang sama bosnya begitu. Bos, kamu ini gagah. Kamu bohong. Istri saya saja bilang jelek. Ya, bohong ini. Ya. Istrinya saja bilang jelek, apalagi kamu. Ya. Jadi dia memuji itu karena ada maunya. Ya mungkin dia mau dapat bonus atau mau diangkat pangkatnya. Itu memuji manusia. Kita mungkin memuji dia dengan lidah, bagus kau. Tapi dalam hati kita dengki, iri. Tapi kalau alhamdulillah, saya memuji kepadamu ya Allah, beserta kecintaan dan pengagungan hanya kepadamu. Itu yang disebut dengan alhamdulillah. Maka ini kita juga harus masukkan dalam hati ketika kita membaca surah Al-Fatihah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik-Mu ya Allah, disertai dengan kecintaan dan pengagungan hanya kepada-Mu, Tuhan semesta alam. Ya, jadi ini makna daripada alhamdulillah. Segala puji hanya milik Engkau ya Allah. Kemudian disebutkan Al-Qadimil Bari. Al-Qadim Al-Bari. Al-Qadim artinya yang maha awal dan tidak ada yang mendahului sebelumnya. Al-Qadim, yang maha awal dan tidak didahului oleh sebelumnya. Ya, tidak didahului oleh sebelumnya. Nah, Syekh Abdul Razak hafizahullah taala itu mengomentari syair ini dengan mengatakan, pilihan penulis menyebut nama Al-Qadim yang maha awal itu ada yang lebih tepat. Ya, ada yang lebih tepat daripada Al-Qadim. Kata beliau, yang lebih tepat dari nama-nama Allah yang maha mulia adalah diganti menjadi Al-Qadir dan bukan Al-Qadim. Ya. Jadi Syekh Abdul Razak itu mengomentari kata Al-Qadim. Ya, dan begitulah para ulama. Kalau sesuatu yang menjanggal dalam hatinya, maka beliau akan komentari bahwa perkataan penulis di sini dengan mengatakan Al-Qadim itu kurang tepat, dan yang lebih tepat adalah kalau baiknya diganti menjadi Al-Qadir, karena Al-Qadir adalah yang maha menakdirkan, dan itu lebih tepat dari segi bahasa. Ya, jadi para ulama itu kalau ada sesuatu yang dia baca dan kurang seret dalam hatinya, maka akan dikomentari. Dan ini pentingnya kita tidak hanya belajar dengan buku saja, kita tidak menelan seperti obat itu buku, tetapi perlu kita arahan-arahan dari para ulama kita. Jadi sebagian ulama itu mengganti dengan mengatakan Al-Qadir. Ya, jadi mimnya diubah menjadi ra. Ya, Al-Qadim menjadi apa? Al-Qadir. Ya, Al-Qadir, karena Al-Qadir itu adalah nama-nama Allah yang sering disebutkan di dalam Al-Quran. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Adapun Al-Qadim, maka ya tidak seperti Al-Qadir, yang maha awal dan tidak ada yang mendahulinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang mendahului Allah. Maka dalam hadis disebutkan, kalau ada yang bertanya, man khalaqaka, siapa yang menciptakanmu? Maka jawab Allah. Man khalaqa hadza, siapa yang menciptakan bumi ini? Katakanlah Allah. Man khalaqas samawati wal ard, yang menciptakan langit dan seluruh isinya, katakan Allah. Sampai jika dia bertanya kepadamu, man khalaqallah, kalau begitu siapa yang menciptakan Allah, maka beristighfarlah darinya, karena itu termasuk dari godaan syaitan. Tinggalkan perdebatan seperti itu. Kalau ada orang bertanya, siapa ciptakan kamu ini, siapa ciptakan ini, Allah, Allah, Allah. Kalau gitu siapa yang ciptakan Allah? Maka beristighfarlah, karena itu tidak boleh kita bertanya hal yang demikian. Allahu Al-Qadim, yang maha awal, wa laisa qablahu syai', dan tidak ada yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan orang yang sering berdebat dalam masalah salat. Kenapa kita salat? Bukankah Allah itu maha sempurna? Kalau Allah maha sempurna, mestinya kita tidak perlu salat. Maka yang seperti ini tinggalkan saja. Karena biasanya orang yang berdebat dalam masalah salat, biasanya dia tidak salat. Ya, biasanya itu cerita agama itu begadang, tapi subuh tidak ada di masjid. Ya, tidak ada di masjid. Cerita saja nak kerja,
Nah cerita juga Nabi Adam, nah cerita Nabi Nuh, Fir'aun juga nah cerita, ujung-ujungnya tidak ada yang pergi sholat subuh. Nah ini namanya perdebatan yang sia-sia. Maka hindari perdebatan. Bahkan Nabi mengatakan, inni atmanu lahul jannah, saya jamin baginya sebuah istana di surga. Siapa yang akan diberikan istana di surga? Kata Nabi, siapa yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Walaupun dia apa? Benar. Jadi kalau kita berdebat, kita sebenarnya benar, tapi kita tidak mau meladeni karena habis waktu, masih banyak yang bisa dikerjakan. Maka kata Nabi, saya jamin baginya istana di surga kalau mau dia meninggalkan perdebatan. Terutama di zaman sekarang adalah perdebatan di media sosial. Ya, tolong peserta kajian itu tidak perlu ya berdebat di media sosial, rugi kita. Ya, habis waktu, tidak ada ujungnya. Ya, kalau perdebatan di media sosial itu tidak ada ujungnya. Semuanya mau mencari pembenaran, tidak mau mencari kebenaran. Jadi orang di media sosial, di Facebook, di YouTube, komentar, berdebat, itu tidak mau mencari kebenaran. Dia mencari apa? Pembenaran. Dia punya pendapat A, kamu punya pendapat B. Bagaimana caranya pendapatnya itu benar? Itu namanya mencari pembenaran. Apakah itu yang dibenarkan dalam agama atau tidak? Ya kata Syekh Abdul Razak ya. Kata Syekh Abdul Razak, bagaimana pendapatmu kalau misalnya saya bisa mengalahkanmu berdebat? Misalnya kami berdebat. Kami misalnya berdebat dengan Qori. Kalau saya menang berdebat, bagaimana? Kata Qori, saya mengikutimu, kamu ikut dengan saya. Baik, kalau kamu menang berdebat, saya ikut sama kamu dalam pemahaman agama. Jadi maksudnya ini, kalau kita berdebat dalam agama, kalau saya menang, kamu ikut pendapat saya. Kalau kamu menang berdebat, saya ikut pendapatmu. Bagaimana pendapatmu kalau ada orang ketiga mendebat kita dan dia menang? Maka kita berdua ikut dengan dia. Apakah itu agama? Apakah itu agama? La, itu bukan agama. Agama ini bukan siapa yang menang berdebat, tapi agama ini apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran dan disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Itu agama. Jadi agama ini Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Bukan agama ini siapa yang menang itu yang kita ikuti, siapa yang banyak itu kita ikuti. Oh banyak orang di sana kumpul, ayo kita ikuti, pasti benar itu. Oh tidak. Apakah benar itu kalau misalnya ada orang ribuan yang hadir di pengajiannya, tapi yang ada adalah salawat campur musik sambil joget-joget? Apakah itu benar? Kayaknya bagus pengajian di sana, Ustaz. Kenapa? Banyak orang hadir, ribuan. Pas di sana apa yang didengar? Salawat campur musik, joget-joget. Apakah ini agama Allah Subhanahu wa taala? Jadi agama bukan yang dikalahkan siapa yang menang berdebat, tapi agama apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman apa? Para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian beliau mengatakan Al-Bari. Al-Bari di sini adalah termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Huwallahul khaliqul bari'u. Jadi Al-Bari ya adalah termasuk dari apa? Nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan artinya adalah Al-Khaliq. Al-Bari artinya apa? Al-Khaliq, yaitu pencipta. Jadi Allah itu adalah Al-Bari. Apa artinya Al-Bari? Yang menciptakan kita. Beda antara membuat dan mencipta. Kalau mencipta sesuatu yang belum ada contoh sebelumnya, itu namanya menciptakan.
Langit ini diciptakan, bumi ini diciptakan, karena belum ada contoh sebelumnya. Kalau membuat, maka sudah ada contoh sebelumnya. Membuat roti, membuat kursi, membuat meja, ini sudah ada contoh sebelumnya. Jadi perbedaan antara membuat dan menciptakan. Allah itu Al-Bari, yang maha menciptakan. Allah menciptakan lautan, Allah menciptakan langit yang berwarna biru, Allah menciptakan tumbuhan yang berwarna hijau, Allah menciptakan batu-batu, kerikil-kerikil. Ya. Kalau mengatakan, kenapa kita harus menyembah kepada Allah? Kenapa kita harus sholat kepada Allah? Nah, saya makan dari keringat saya. Saya makan dari keringat saya. Dia bilang, ya, saya gali air, saya bor air, kemudian muncul air. Itu dari usaha saya. Saya bayar 15 juta untuk sumur bor, air bor, supaya saya mendapatkan air. Dan saya minum sendiri dan saya mandi sendiri. Itu usaha saya. Kalau gitu untuk apa? Itu air itu siapa yang menciptakan? Allah SWT. Itu 15 juta itu hanya untuk beli mesinnya, untuk menggaji saja itu tukangnya. Tapi yang memunculkan air itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengatakan apa pertolongan Allah dalam hidup saya kan cari kerja sendiri. Tidak ada saya merasakan. Kamu pergi di siang hari pakai matahari, itu mataharinya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu menjemur pakaian, itu mataharinya siapa? Mataharinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sawah kita itu bisa tumbuh dengan air hujan, itu air hujan airnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan mengatakan, kenapa kita beribadah kepada Allah? Tidak ada seperti bantuannya Allah. Subhanallah, matahari, bulan, malam, siang, itu semua adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib kita bersyukur kepadanya. Ya, jadi di sini ada dua nama Allah ya, Al-Qadim dan Al-Bari. Al-Qadim artinya maha awal dan tidak didahului oleh sebelumnya. Bisa juga pakai Al-Qadir, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Al-Qadir. Dan Al-Bari. Al-Bari artinya Allah yang maha menciptakan. Kemudian beliau mengatakan summa salatuhu alal mukhtari. Summa artinya kemudian, ja'a ba'dahu, datang setelahnya. Jadi summa itu beda dengan wah. Kalau summa dia datang setelahnya. Kalau wah datang bersamaan. Ja'a Muhammadun wa Sulaiman. Telah datang Muhammad dan Sulaiman. Siapa yang duluan datang? Sama-sama. Tapi ja'a Muhammadun summa Sulaiman, datang Muhammad kemudian Sulaiman, berarti Muhammad dulu baru Sulaiman berikutnya. Di sini memberikan isyarat bagi kita bahwa pujian kepada Allah itu didahulukan ketimbang salawat kepada Nabi. Salah itu kalau kita salawat dulu baru memuji Allah. Salah. Ya betul, Allah dulu baru summa baru bersalawat kepada Nabi. Summa salatuhu alal mukhtari. Kemudian salawat Allah semoga terlimpahkan kepada Nabi Al-Mukhtar. Di sini dikatakan Allah bersalawat kepada Nabi, dan yang dimaksudkan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa makna salawat Allah kepada Nabi? Jika Allah bersalawat kepada Nabi, artinya sana'uhu alaihi fil mala'il a'la. Allah memuji Nabi Muhammad di depan penduduk-penduduk langit. Ya. Jadi kalau kita dengarkan Allah bersalawat kepada Nabi, artinya Allah memuji Nabi di depan para malaikat, di depan para penduduk-penduduk apa? Langit. Ya. Sana'uhu alaihi fil mala'il a'la, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi, artinya Allah memuji Nabi. Ya. Bayangkan ya, Nabi Muhammad itu yang puji adalah
Allah Subhanahu wa taala. Kita saja dipuji oleh teman kita sudah GR-nya minta ampun. Ya. Apalagi kalau dipuji oleh pejabat misalnya, atau dipuji oleh orang yang penting. Apalagi yang dipuji ini adalah yang memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Ya. Bisa nggak dibayangkan bagaimana kemuliaan Nabi? Itu kalau memuji orang, apakah misalnya Pak Gubernur misalnya, taruhlah Pak Gubernur, apakah semua orang Pak Gubernur itu puji atau tidak? Saya ulangi, apakah Pak Gubernur itu semua orang dia puji? Tidak. Yang dipuji itu biasanya sedikit atau banyak? Sedikit. Dan yang dipuji biasanya kedudukannya rendah atau kedudukannya tinggi? Yang biasanya dipuji kedudukannya yang tinggi. Bisa dibayangkan bagaimana kedudukan Rasulullah SAW. Allah yang puji. Kita saja misalnya, apakah kita gampang memuji orang? Misalnya kita memuji siapa begitu? Ya. Jarang kita puji orang ya, jarang. Kita aja mau dipuji terus. Ya, apalagi kalau perempuan. Ya. Perempuan itu gila pujian. Puji saja terus sampai lehernya pelapon, kena pelapon. Ya. Itu perempuan itu apa-apa saja puji. Ya. Masya Allah, bagus sekali hidung tak mancung ke dalam. Ya. Ini banyak. Masya Allah, kulitnya hitam pekat. Hitam manis ya, bukan hitam pekat. Kalau hitam pekat itu kopi ya. Atau Masya Allah, kulitnya sangat gelap, gelap gulita ya, kayak malam ini. Jadi kita ini kadang berat untuk memuji. Saya tanya, kita ini lebih berat mencela atau lebih berat memuji? Berat memuji atau berat mencela? Berat memuji. Ini Allah memuji Rasulullah. Bisa dibayangkan ya bagaimana kedudukannya Nabi. Bagaimana kedudukannya Nabi? Allah saja puji, apalagi kita. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak-banyak bersalawat ya. Kita ini di hari Jumat, salah satu amalan soleh adalah memperbanyak apa? Salawat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Summa salatu alal mukhtari. Al-mukhtar artinya yang terpilih. Ya, Al-Mukhtar artinya yang terpilih. Jadi Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad sebagai khatamun nabiyyin. Apa artinya khatamun nabiyyin? Penutup para nabi. Dan Allah memilih Nabi Muhammad sebagai nabi penutup. Sebagai nabi penutup, ya. Makanya salah satu alasan kenapa orang Yahudi tidak mau masuk Islam, karena barusan ada nabi dari kalangan bangsa Arab. Karena sebelum-sebelumnya semuanya dari Bani Israel. Ya. Makanya mereka apa? Bagaimana bahasa kita ya? Tanya si kampota. Ya, tanya si kampota. Beda itu kalau kita wah satu kampungku, kita ya kadang bangga. Ini kan bukan satu kampung saya, jadi tidak. Beda ya. Jadi kita merasa bangga. Beda kalau misalnya ada misalnya siapa di TV misalnya pejabat, kita ada orang Bugis, ada orang bukan orang Bugis. Karena yang kita puji pasti kita bilang ini satu kampungku ini orang Bugis, ya. Bahkan sepupuku ini, sepupu lain kali. Bukan sepupu sekali, bukan lain kali, ya. Nanti dilihat, ya, lain kali. Nah. Jadi seperti itu, bahwa Nabi itu adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian bait yang kedua. Selanjutnya inilah sirah perjalanan hidup Rasul dalam bentuk manzumah, ringkas yang terbagi dalam beberapa pasal. Wa ba'duha kasiratar rasuli. Wa ba'duha kasiratar rasuli manzumatan mujazatal fusuli
manzumatan mujazatal fusuli. Wa ba'du artinya selanjutnya. Haka inilah. Ya haka ya sebenarnya yang benar itu hakaza begitu. Ya, dalam bahasa Arab itu hakaza. Tapi ini disingkat menjadi haka. Hilang ya. Hilang kafnya ya. Hilang zalnya ya, zalnya hilang. Mestinya kan hakaza, seperti inilah. Tapi diringkas menjadi haka. Selanjutnya inilah siratar rasul, perjalanan hidup. Apa itu sirah? Sirah itu ya artinya at-tariqatu hasanah, jalan yang baik ya. Sirah artinya at-tariqa hasanatan, itu jalan yang baik. Jadi as-sirah artinya at-tariq, jalan. Sirah artinya jalan. Itu dari segi bahasa ya. Dari segi etimologinya. Dari segi istilah, sirah itu artinya zikru akhbarun Nabi sallallahu alaihi wasallam mundu wiladatihi ila an lahiqa bir rafiqil a'la. Secara istilah, sirah artinya penyebutan kabar-kabar dari Nabi. Ya, sirah artinya penyebutan kabar-kabar dari Nabi dari lahir sampai beliau meninggal dunia. Dari lahir sampai apa? Beliau meninggal dunia. Jadi sirah, saya ulangi, dari segi bahasa artinya at-tariqatu hasanah, jalan yang baik. Secara istilah adalah penyebutan apa? Kabar-kabar dari Nabi. Dari apa? Dari beliau lahir sampai meninggal dunia, itu sirah. Jadi pembahasan kita dalam Urjuz al-Mi'iyah adalah perjalanan hidup Nabi dari lahir sampai meninggal dunia. Makanya di sini di Urjuzah tidak ada bercerita tentang Nabi Musa atau ya Nabi Isa, tidak ada. Ini fokus ke Nabi saja. Fokus ke Nabi. Dan tidak ada penyebutan apa yang terjadi sebelum Nabi hidup atau apa yang terjadi sebelum Nabi dilahirkan. Dalam bahasa lain masa jahiliyah, itu tidak ada di sini. Jadi start kisahnya adalah ketika Nabi dilahirkan. Jadi tidak ada bilang apa keadaan bangsa Arab sebelum Nabi dilahirkan, bagaimana dulu orang Arab sebelum nada. Yang ada startnya Nabi semenjak dilahirkan, disitulah mulai bercerita. Ya, disitulah mulai bercerita. Kemudian mengatakan manzumatan mujazatal fusul. Manzumah artinya dalam bentuk syair. Jadi keunikan kitab kita ini adalah penjelasan sirah dalam bentuk syair, dalam bentuk puisi. Ya. Dalam bentuk apa? Puisi. Makanya itu kalau baca syair itu ada nada-nadanya, ya. Ada nada-nadanya, ya. Ada nadanya. Artinya ada ritme iramanya. Nggak bisa kita baca ya seperti bacaan biasa. Ada iramanya, ya. Ada iramanya dalam ilmu urud, ya, dalam bahasa itu ada cara menyebutkannya. Ini nanti ada ini di YouTube, ya. Mudah-mudahan kita nanti kirim, ada di YouTube ini apa bagaimana cara membaca syair ini dan bisa dihafalkan. Mudah-mudahan bisa jalan untuk dihafal, ya. Jadi ini dalam bentuk syair, dalam bentuk puisi, ya. Tapi ini beda dengan ya, dengan Barazanji, ya, beda, ya, beda. Walaupun iramanya mungkin ya agak sama, tapi sama-sama sirah. Itu Barazanji, itu sirah nabawiyah juga. Ini juga sirah nabawiyah. Nah, mujazatul fusuli, mujazah artinya ringkas, ya, jadi ringkas. Itu ulama kita, saya tanya, berapa bait syair dalam Urjuzah ini? Ada berapa totalnya? 100. Bagi ulama itu 100 itu ringkas, ya. Nah, seperti kita, ya. Kalau kita itu dengar, wih, apa ini? Katanya ringkas, 100. Bagi ulama 100 itu ringkas. Bagi kita itu bukan ringkas, panjang. Ya, jadi itu bedanya kita dengan ulama. Ya. Kalau mereka itu ulama, ya, kalau kita ini ubaru. Ya.
Ya. Ulama ini ubaru. Nah. Manzumatan mujazal fusul. Fusul artinya per pasal-pasal. Maksudnya per bab-bab, bab tentang kelahiran Nabi, pasal tentang menikahnya Nabi, pasal tentang hijrahnya Nabi. Ya. Coba lihat di halaman berikutnya itu kelihatan ya. Di halaman berikutnya coba dilihat itu ada pasal. Apa pasal itu? Pasal sejak kelahiran Nabi hingga wafatnya sang bunda. Ya, itu per pasal-pasal. Ya, jadi insya Allah ini mudah untuk dipahami dan berurut dari lahir sampai meninggal. Ya, makanya kami bilang para peserta ini bisa semangat untuk menghafalkan, apalagi sekali sebulan. 3 bait saja. 3 bait kita hafal sekali dalam sebulan. 3 bait ya. Ini baru kita berapa kita baca? Baru 2. Ya, kita tidak pindah karena sudah judul baru. Ya, nomor 3 itu bait yang ketiga sudah judul apa? Judul baru. Kalau ini 2 bait syair ini apa judulnya? Muqaddimah, betul, muqaddimah. Kalau syair ketiga, keempat, kelima, 6, 7, 8, 9 apa judulnya? Ya, sejak kelahiran Nabi sampai meninggalnya ibunda Rasulullah SAW. Ya, seperti itu. Jadi ini Sirah Nabawiyah ringkas, 100 bait, 100 syair dan penuh dengan makna di dalamnya, penuh dengan pelajaran di dalamnya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk bisa mempelajari Al-Urjuz Al-Mi'iyah, dan ini salah satu kitab ringkas, kitab dasar untuk mempelajari Sirah Nabawiyah. Jadi kalau belajar sirah itu jangan langsung belajar kitab yang tebal-tebal ya. Pernah kita lihat buku tebal ya, judulnya Sirah Nabawiyah itu tebal. Ya, coba mulai dari yang ringkas-ringkas dulu ya, supaya kita sudah tahu gambaran umum. Kita sudah tahu petanya. Oh, ini dulu, ini dulu, ini dulu. Nabi dulu pergi dulu ke sini, setelah itu ke sini. Sudah tahu gambaran umum, baru bisa baca yang lebih panjang lagi dari pembahasannya. Demikian, jazakumullah khair atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Taqabbalallahu minna wa minkum, kullu amin wa antum bi khair. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.